capek sama orang malas? Mulai sekarang sistemnya saya rubah. Saya tidak pakai lagi sistem harian. Saya pakai sistem borongan. Mulai besok. Detik baru gajah kamu baru tahu. Nilai Edward memang turun dalam sebulan terakhir. Tapi saya pikir kita bisa memakluminya, Bu. Iya, Bu. Pasti berat untuk anak seusia Edward. Febriana juga turun. Kalau Febriana, mulai bulan ini saya sudah tidak mengevaluasinya lagi, Bu. Tapi nanti akan saya coba bicarakan sama orang tuanya. Kalau Claudia bagaimana, Bu? Dia juga turun. Sepertinya ada hubungannya dengan Edward, dengan permasalahan yang dihadapinya. Mereka kan teman akrab, pasti ada pengaruhnya. Ke Lucky juga ada pengaruhnya, Bu. Iya, Bu. Ke teman-temannya yang SD juga ada pengaruhnya, kecuali Jennifer. Kalau Jennifer nilainya cenderung semakin meningkat. Mungkin karena Jennifer sudah terbiasa dengan persoalan. Berarti datanya saya update ya, Bu. Bulan depan, Febriana sudah tidak lagi dalam program kelas khusus. Iya, Bu. Tapi kalau Edward masih dalam program khusus, Bu. Betul, Edward masih dalam program khusus. Jadi pemimpin itu tidak mudah. Jabatan itu dikelilingi keinginan hawa nafsu dan ambisi. Panas, seperti menggenggam bara api. Kalian mah enak jadi warga. Mau ke ladang, mau tidur, mau leha-leha, mau malas-malasan, mau rajin, mau main game, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi saya pemimpin kalian tidak bisa menghabiskan waktu dengan leha-leha, iseng-iseng, main game. Karena dari bangun tidur sampai menjelang tidur, pemimpin itu harus memikirkan warganya. Capek memang. Tapi itulah risikonya. Kenapa mau diminta jadi pemimpin? Kalian bisa bilang capek, jenuh. Bisa bilang ingin refreshing. Tapi pemimpin tidak bisa bilang begitu. Ketika pemimpin tidur, ada warganya yang terbangun. Pemimpin itu tidak pantas mengatakan butuh istirahat. Apa pernah dalam riwayat disebutkan Rasulullah bilang pada umatnya, sebentar, saya lagi banyak pikiran, saya mau main-main dulu sama cucu saya. Tidak pernah. Umar bin Khattab bilang begitu, tidak pernah. Utsman bin Affan bilang begitu, tidak pernah. Ali bin Abi Thalib bilang begitu, tidak pernah. Abu Bakar As-Siddiq bilang begitu, tidak pernah. Tengah malam mereka terbangun, sementara warganya tertidur. Ketika kita dipilih menjadi pemimpin, kita tidak lagi punya waktu untuk diri kita sendiri. Itulah makanya orang zaman dahulu takut jadi pemimpin karena berat. Jadi pemimpin itu disumpah dengan kitab suci, dengan Al-Quran. Diawali dengan demi Allah saya. Jika kita tidak melaksanakan ucapan kita itu, ingat ada kata demi Allahnya. Tapi apa yang kita lihat sekarang? Entah itu pemimpin apa. Ketika sudah menjadi pemimpin, banyak meminta fasilitas. Banyak meminta kemudahan, melakukan hal-hal untuk menghibur dirinya. Astagfirullahaladzim. Kerjanya sedikit, tapi memintanya lebih banyak. Apakah mereka tidak malu dengan warganya? Tidak takut dengan sumpahnya? Dunia terbalik. Ustadz curang, ngomongnya terlalu cepat. Takut saum bilang dunia terbalik ya. Ya harus. Kamu cuma manggut-manggut.
tapi ingin memberi kesimpulan. Iya, Ustaz. Ramadan, Syukron Pak Ustadz. namanya Ramadan sekarang. Sok, Ramadan aja. Iya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah saya prediksi, mereka teh tidak bisa dipercaya. Saya capek ngomongnya. Kalau saya ngomonginnya teh yang kemarin-kemarin. Selalu diulang-ulang. Saya capek sama orang malas. Mulai sekarang sistemnya saya rubah. Saya tidak pakai lagi sistem harian. Saya pakai sistem borongan. Mulai besok saya akan tentukan berapa luas yang harus kalian pacul. Dan saya akan tentukan berapa upah kalian. Terserah ibu-ibu. Terserah ibu-ibu semuanya. Mau kerja berapa lama terserah. Dan mulai besok ibu-ibu bawa makan siang masing-masing. Ternyata ada orang yang tidak bisa dibaikin. Kalian kerja, tidak ada lagi yang mengawasin. Terserah, mau kerja kek, mau tidak, terserah. Sistemnya borongan. Setelah selesai, baru saya bayar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sih, saya bilang juga apa? Sekarang kita semua jadi kena. Kenapa? Kamu nggak kerja aja sendirian? Masa semua istirahat saya kerja sendiri? Aduh, kalau sistemnya teh borongan jadi lebih berat ya. Tapi kalau kita rajin malah lebih enak. Selesainya bisa lebih cepat. Bener, Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak makan siangnya. Oh iya Cek, hatur nuhun. Cek, besok kita istirahat dulu. Jadi nggak usah dianterin. Emangnya kenapa Pak? Anak-anaknya pada bosen. Katanya menunya kurang beragam. Oh gitu. Cek, ini rantang yang kemarin. Iya Pak. Nanti kalau kita mau lanjutin, saya telepon. Ini makan siangnya Pak. Nanti saya sampaikan ya Pak. Iya, hatur nuhun Cek. Saya permisi dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga papi kamu nggak kenapa-napa, Ward.
Iya, Feb, makasih. Belakangan ini papi agak berubah, tapi berubahnya jadi lebih baik sih. Sebenarnya Edward khawatir, karena sebelum mami meninggal, papi juga udah berubah sebelumnya. Jangan ngomong kayak gitulah, Kak. Iya, Ward. Pasti papi kamu ketemu, insya Allah. Amin. Iya kak, kakak nggak boleh sedih. Pasti papi kakak ketemu. Iya, Kak. Setelah selesai sholat, nanti kita ke rumah Kak Edward. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru aja mau dijemput. Besok-besok kalau belum dijemput jangan pulang dulu. Takut kenapa-kenapa. Iya, Om. Ayo. Ya udah, Ayo. Ayo. Kang Sobri, Ya? dicari sama Pak Kades, katanya penting. Oh, iya. Makasih, Kang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Iya, Pak. Duduk, Kang. Makasih, Pak. Kang Sobri ini dari mana aja? Hilang seharian. Ini tuh kantor, Kang. Saya udah izin sama Pak Jul, Pak. Dan diizinin Izin kemana? nyari Kang Aceh ke Cikadu, Pak. Memang belum ketemu? Alhamdulillah, udah ketemu, Pak. Oh, kalau gitu saya minta maaf ya, Kang. Soalnya Pak Jul itu tidak menyampaikannya ke saya. Ya sudah, sekarang Kak Sobri bisa lanjutin lagi pekerjaannya. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.